menyertai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan beri
yang layak. Terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus, Yesus. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Dr. Gigi Andrew Nafis untuk menafiskan ibadah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah di tempat ini kami mengalami Engkau Tuhan, mengalami pribadi-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin ibadah kami, mulai dari awal sampai akhir. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam kuasa kuat Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan, urapi setiap jemaat Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini, kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, mari silakan. Ya, terima kasih Pendeta Andrew. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berikan salam kanan kiri. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Mari bersama-sama datang untuk menyembah Yesus, Raja segala Raja. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan puji-pujian bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oh, segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari katakan bersama-sama, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu. Dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau
sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan bersama, Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kemenangan buat kita. Amin. Kemenangan itu Dia sudah jamin sejak Dia naik ke atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, dan oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oh, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Dengan iman katakan, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari katakan, dan oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan,
di dalam kerajaan anaknya yang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita penuh dengan kemenangan. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau sekali lagi angkat hati kita, pujikan pujian yang terbaik, nyatakan Yesus itu Raja, Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya, bagi kita, bagi hidup kita, dan bagi kita semua. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya
kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu Yesus, hanya bagi namamu segala kemuliaan, segala keagungan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, bagimu Tuhan. Yesus, hanya bagimu segalanya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam yes, Lord, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, kemenanganku selamanya
kemenangan demi kemenangan. Dan kami mau mendengarkan Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami memuji membesarkan nama-Mu. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau, haleluya Bapa, singkapkan mata rohani kami untuk kami mampu melihat, mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan semuanya. Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan berikan bagi kita hari yang spesial ya. Tiap hari adalah hari yang spesial Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk melayani pada pagi siang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya awali ya sharing firman Tuhan ini. Saya punya teman ya. Saya punya teman. Nah, teman ini baru masuk kerja. Yang namanya orang baru masuk kerja pasti banyak kesalahan, banyak errornya. Dan sewajarnya kalau ditegur sama atasan. Ya. Tapi entah kenapa teman saya ini ya merasa atasannya dan rekan-rekan sekerjanya ini jahat sama dia. Ya, saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Nah, sampai suatu saat bosnya ini, istri atasannya ini melahirkan. Dan anaknya itu, maaf kata, dia sumbing. Ya, sumbing. Tahu komentarnya teman saya ini apa? Kapok. Itu gara-gara jahat sama saya. Tuhan balaskan. Dan herannya satu keluarganya ini juga pelayan Tuhan, juga senang. Ini ada yang aneh dengan kata-katanya. Tuhan balaskan. Karena dia jahat sama saya. Tuhan balaskan. Saya mikir, kalau memang imannya seperti itu, keyakinannya seperti itu, luar biasa ya Tuhan membela dia. Tapi ada sesuatu yang menurut saya aneh. Ini ada yang nggak benar gitu ya. Nah, tentang beberapa bulan kemudian, ini teman saya kos gitu ya, dia jatuh di kamar mandi, kepala menghantam lantai. Bapak Ibu tahu, saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak sadar beberapa hari. Ketika dia sadar, dia tidak bisa pulih, dia tidak bisa normal kembali seperti sebagaimana adanya, ya. Butuh beberapa tahun supaya dia bisa bicara normal dan lancar. Butuh beberapa tahun supaya dia bisa bergerak kanan kiri seimbang. Nah, padahal ini seorang pemudi, bayangkan ya, seorang pemudi. Terus saya berpikir seperti ini. Apa yang engkau buat untuk menghakimi akan dibuat orang lain untuk menghakimimu juga. Firman Tuhan kan berkata gitu. Nah, saya berpikir, apa kesalahan papa mamamu sehingga kamu dihukum seperti itu? Apa kesalahanmu sehingga kamu dihukum seperti itu? Karena dia menganggap orang yang celaka itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, saya juga bertanya-tanya, saya sempat ngomong sama papa saya, Gus, jangan ngomong gitu ya ke mereka, jangan ngomong gitu ke orang itu, nanti tambah marah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang sebetulnya terjadi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Ya, bahwa kita ini memakai pikiran kita sudah mulai pikiran yang macam-macam. Kenapa sih kalau kita sudah berpikir yang tidak sesuai, berpikir yang aneh-aneh? Ya, karena ada sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupan kita ini, pengaruh dari luar, pengaruh dari lingkungan itu membuat pola pikir kita menjadi seperti apa. Ya, saya ingat waktu saya masih belum menikah, saya kos di Petemon, saya ibadah di tempat ini, kan saya butuh kendaraan, karena tidak ada kendaraan, saya pinjam teman. Nah, itu ada aja kejadian ya, waktu mau ke sini dari Petemon ke sini, rantainya lepas Bapak Ibu. Rantai sepeda motor itu lepas. Minggu-minggu cari bengkel waktu itu susah banget.
Puji Tuhan di tengah pasar pertemuan itu ya, Banyurip, ada orang yang mau bantu. Ya, ada orang yang mau bantu, tangan saya oli semua, saya berpikir saya mau balik ke kosan aja. Toh nggak ada yang kenal saya di gereja ini, ya kan? Nggak tahu kalau saya ini siapa, saya mau pulang, saya mau ibadah, bebas. Tapi saya berpikir, kalau saya pulang, saya kalah sama iblis. Karena ini godaan, ini cobaan dari iblis untuk saya agak ke gereja. Oke, berangkat ya, dalam nama Yesus berangkat, sudah berangkat, puji Tuhan. Nggak taunya Bapak Ibu, minggu depannya, ya puji Tuhan ini nggak tahu. Minggu depannya saya pinjam motor teman saya lagi. Saya lewat apa itu namanya, Cureng ya, masalah ya. Cureng kan ya, naik gini, kalau nggak salah dari gang-gang itu kan menurun begini ya. Saya ditabrak keras sekali, duar gini ya. Nggak bisa menghindar, saya tahu Tuhan Yesus tolong. Saya kelihatan itu orang turun keras sekali, kenceng sekali. Saya lewat, Tuhan tolong. Ya, saya cuma berteriak gitu. Saya enggak apa-apa. Orang itu kayaknya kena stang gitu ya. Bluk gini sampai susah napas. Seharusnya dari samping kiri ini kaki saya kena duluan. Logikanya kan gitu ya. Karena footstep atau kopling itu sampai melengkung ke dalam. Berarti karena kaki saya di atasnya, harusnya kaki saya yang kena duluan. Ternyata enggak. Waktu itu enggak tahu bagaimana secara refleks saya angkat kaki saya. Saya angkat kaki saya, puji Tuhan di belakang tidak ada mobil. Kalau saya angkat, saya jatuh, dihantam mobil. Ceritanya kembali singkat, saya berpikir ini saya mau ke gereja atau saya mau pulang. Saya ngomong sama teman saya, ini sepeda motornya rusak. Yes, berangkat aja ke gereja. Bengkok, dibetulin sedikit, saya berangkat ke gereja. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Setiap hari kita ini mengalami peperangan. Peperangan yang besar yang terjadi itu bukan Rusia-Ukraina. Peperangan yang terjadi setiap hari itu ada dalam pikiran kita. Kenapa seperti itu? Nah, kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Kalau melawan yang punya daging dan darah gampang Bapak Ibu, benar gak? Tinggal ditepil, lari orangnya. Tinggal bawa benda tajam, lari. Atau ini kalau ngomong kasarnya, darahnya sampai habis, udah hilang musuhnya. Kelihatan, pukul-pukulan oke, paling masuk rumah sakit. Lah kalau yang dilawan tidak kelihatan, susah loh ya enggak? Susah, mau ngelawan gimana? Gitu ya, susah. Nah, bagaimana sih caranya? Kita lihat di situ roh-roh jahat di udara. Bagaimana roh-roh jahat di udara ini berperang melawan kita? Bagaimana roh-roh jahat di udara ini menyerang kita sebagai orang-orang Kristen? Ya, nah, roh-roh jahat di udara ini atau iblis ini mencoba untuk melemahkan kepercayaan kita, mencoba untuk menyerang iman kita melalui godaan, melalui pengalaman hidup yang sulit. Contoh paling nyata, paling awal adalah Hawa. Digodain seperti itu. Digodainnya pakai apa? Pakai firman Tuhan yang diputar balikkan. Hati-hati ya. Hati-hati salah beli gereja. Hati-hati salah mendengarkan firman Tuhan. Bisa diputar balikkan. Dia digodain, si Hawa ini digodain, dilemahkan percayanya, dilemahkan janji dan perintah Tuhan sehingga dia tergoda untuk mengambil buah terlarang. Roh-roh jahat di udara, padahal itu kelihatan ular. Nah, apalagi yang diperbuat oleh roh-roh jahat itu, yaitu memperdaya. Dia kan bapak penipu, tukang bohong, ya, memperdaya orang-orang percaya dengan memberikan sugesti atau ilusi palsu yang menyesatkan, ya, sehingga seolah-olah orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Seolah-olah ini berasal dari Tuhan, seolah-olah ini benar-benar rohani, tapi nyatanya enggak.
Ya, nyatanya enggak. Ya, baru-baru ini rame ya di Netflix ada sebuah kisah nyata yang diambil dari kisah nyata. Bagaimana di Korea Selatan ya, yang jauh lebih maju daripada kita, itu ada aliran-aliran sesat. Ya, ada aliran-aliran sesat sehingga pendetanya ini kemudian memberikan doktrin-doktrin yang luar biasa bejat ya kalau menurut saya. Dosa bisa dihapuskan dengan cara berhubungan layaknya suami istri. Seperti itu. Ya, bahkan ada juga beberapa pendeta yang menyuruh jemaatnya untuk minum racun berjemaah, massal, mati ribuan orang. Kalau nggak mau ditembak. Jadi mereka punya tentara sendiri, kalau nggak mau ditembak. Jadi pilihannya antara minum racun atau ditembak. Ya, ini yang iblis berusaha lakukan zaman sekarang. Apalagi sekarang media sosial, wah luar biasa. Ya, mau akses apapun, ibadah apapun, model apapun, bisa lihat. Entah di YouTube, entah di Instagram, di apapun itu. Mudah sekali kita mencari. Itu yang iblis mau pakai untuk supaya kita dikalahkan dalam peperangan dengan iblis. Ya. Kemudian apalagi yang iblis berusaha lakukan? Iblis berusaha mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saat kita beribadah, saat kita melakukan renungan, istri saya itu rajin sekali. Setiap 3:30 dia bangun, dia berdoa. Ya, dia lebih kuat berdoa daripada saya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan ya, punya istri yang luar biasa ya. Nah, tapi kadang dia ngomong, saya ngantuk, saya kadang diganggu. Saya kadang ngantuk, ya saya kadang merasa capek, dia bilang gitu. Tapi saya tetap coba kuatkan untuk tetap berdoa, ya, untuk tetap berdoa, ya. Kita ada seorang pendoa juga, Tante Erin di sini. Tante Erin ngomong ngajari jam 3 bangun berdoa, gitu ya Tante ya. Jam 2, jam 3 bangun berdoa setiap pagi. Itu saat-saat yang bagus untuk berdoa, ya. Jadi iblis berusaha menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, entah itu beribadah atau dengan apapun itu, dengan perbuatan dosa, ya kan? Nah, hal-hal yang di atas yang saya sebutkan itu tadi ya, itu menimbulkan rasa takut, cemas, kemudian bingung, kemudian merasa nggak layak, kemudian merasa nggak berarti, sehingga kita nggak kerasa pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Iblis berusaha menyerang pikiran kita. Saya yakin iblis nggak suka saya berbicara seperti ini. Ya, iblis itu tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Dia bisa menyerang pikiran kita, dia tidak berkuasa atas kehidupan kita. Sekali lagi ya, dia bisa menyerang pikiran kita, tapi dia tidak bisa berkuasa atas kehidupan kita. Jadi jangan takut sama iblis, ketawain aja. Ya. Jadi kita diserang, kamu nggak layak, kamu bingung ya, kamu cemas, takut, semuanya itu iblis inginkan terjadi dalam pikiran kita. Dia ingin menyerang pikiran-pikiran kita. Ya, ujian tadi mengatakan tentang kemenangan yang memerdekakan. Tuhan, janji Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita dimenangkan. Kita sudah dimenangkan. Amin. Iblis tahu kita sudah lebih dari pemenang. Kita sudah dimerdekakan dan iblis iri akan hal itu. Iblis enggak mau sendirian. Dia mau berusaha menarik kita supaya kita tidak mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan. Padahal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Iblis berusaha menghalang-halangi kita meraih kemenangan dengan cara menyerang pikiran kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang peperangan dalam pikiran. Ya. Contoh waktu Israel melawan Goliat melawan Daud. Dalam 1 Samuel 16:17 kalau nggak salah dikatakan, selama 40 hari ini Goliat datang, ya di tebing gitu dia datang tinggi besar, udah kelihatan tinggi besar, agak di tempat tinggi, dia berteriak-teriak, di mana Allahmu? Ayo, kamu bangsa Israel, kamu nggak ada apa-apanya, maju lawan aku. Selama 40 hari, apa yang terjadi pada bangsa Israel, tentara Israel? Kena mental, Bapak Ibu. Kena mental. 40 hari loh. Setiap hari ini Goliat datang nantang dan tidak ada yang berani
40 hari kena mental orang-orang Israel ini. Tentara, bukan orang Israel, tentara Israel. Tentara Israel. Kalau kita lihat ketika Samuel mau mengurapi Daud menjadi raja, dia melihat kakak-kakaknya itu tinggi besar. Sedangkan kakak-kakaknya adalah salah satu dari banyaknya tentara Israel. Berarti tentara Israel ini tinggi-tinggi besar juga. Kena mental loh Bapak Ibu. Kenapa? Melihat, Goliat, gede banget, dikata-katain, hilang percaya. Gambaran apa ini Bapak Ibu? Israel, tentara Israel itu adalah kita. Goliat adalah iblis. Iblis sering ngata-ngatain kita, kamu gak layak, kamu berdosa, kamu gak sempurna, kamu penyakitan, doamu gak didengar sama Tuhan. Siapa kamu? Lihat kehidupanmu, masa lalumu, gelap, banyak berdosa. Tuhan kita, itu Tuhan yang suka memakai perwakilan. Ketika bangsa ini berdosa sedemikian rupa, Tuhan cuma butuh satu, Nuh. Nah, ketika Israel, tentara Israel ini kena mental, sudah tidak ada harapan untuk menang. Tuhan memakai perwakilan yaitu Daud untuk maju berperang. Kalau secara kesan rohani, Israel itu adalah kita, Goliat adalah iblis, Daud adalah Yesus. Yesus memanggil kita untuk berperang. Tidak peduli omongannya Goliat, tidak peduli betapa parahnya mentalnya kita. Kita nggak bisa menyaring pikiran mana yang mau kita datangkan. Tapi begitu pikiran itu sudah masuk dalam hidup kita, kita bisa menolak mana yang kita mau simpan atau mana yang kita buang. Nah, kalau yang kita simpan pikiran jelek, pikiran negatif, tuduhan, ya kita akan merasa rendah diri. Kita merasa tidak ada apa-apanya. Kita merasa lemah, tidak layak, tidak mampu, dan lain sebagainya. Terus bagaimana supaya kita bisa melawan iblis? Bagaimana kita bisa melawan omongannya iblis ini? Ada dua saja yang saya sharing pada pagi hari ini ya. Dalam Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-mu yang adil. Berapa kali? 7 kali. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-mu yang adil. Berarti dia ingat hukum-hukum Tuhan, dia memuji Tuhan. Si pemazmur ini. Artinya apa Bapak Ibu? Ingatlah firman Tuhan, puji Dia, maka kita bisa mensaring apa yang ada dalam pikiran kita. 7 kali dalam sehari. Wah, luar biasa. Kita aja memuji Tuhan kadang cuma pas mandi. Karena saya sendiri gitu ya. Atau masak Indomie. Nanti kalau sudah selesai segala puji syukur, nyanyian kedua sudah matang ini Indominya. Ya kan, paling gampang kan gitu. Tapi pemazmur ini berkata 7 kali dalam sehari. Bagaimana dia tidak mengingat firman Tuhan, janji dan perintah Tuhan 7 kali dalam sehari. Loh, 7 kali lah, ini baru sekali loh. Meskipun nyanyinya mungkin 5-7 kali, ini baru sekali ini tadi. Iya enggak? Jadi enggak peduli siapapun yang pimpin pujian, siapapun yang bermain musik, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita bisa merasakan, kita bisa tahu hadirat Tuhan itu hadir. Nah, itu yang pertama, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Daniel 6 ayat 11 ada puji-pujian untuk mensaring hasutan si iblis. Yang kedua, Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Berat? Sehari sekali aja abot
ngantuk aku. Baca firman Tuhan bisa ketidur. Ini obat tidur yang paling mujarab. Ini 3 kali sehari Bapak Ibu Daniel ini. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. 3 kali sehari. Iya, Daniel tidak ada kerjaan. Kata siapa? Kata siapa? Dia orang penting di masa pemerintahan raja-raja. Tapi dia menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Ada saat-saat teduh yang dia lakukan 3 kali sehari. Nah, kalau kita mau menang melawan hasutan iblis, saat teduh, tidak ada lain kata, saat teduh. Mungkin agak susah, 5 menit pertama itu memang benar-benar paling susah. Kenapa? Tidak fokus. Tapi selanjutnya akan jauh lebih mudah. Sekarang lebih gampang. Mau seperti apa? Saya kepinginnya ada keiringan musik, Stephen. Oh iya, cari di YouTube, instrumental atau apa. Nah, saya inginnya didengarkan aja renungannya. Oh iya, cari aja renungan pagi. Itu di YouTube ada beberapa macam, banyak pilihan. Mau yang model dari penyembahan biasa, yang kelihatan orangnya cuma suaranya, banyak sekali. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersaat teduh. Saya pernah berkata, saya pernah ngomong di sini, teman saya, ya, dia orang GKJW. Dia tanya sama saya, gimana sih caranya supaya saya bisa membentuk keluarga yang bagus, yang baik. Saya ngomong, bikin mezbah keluarga. Apa itu, dia tanya. Ya kamu sama anak-anakmu doa, dipimpin harusnya suamimu atau kamu gantian, enggak apa-apa. Nanti anak-anakmu suruh berdoa. Doa entah doa pembuka atau doa penutup, supaya mereka belajar berdoa. Jangan disalahkan, jangan diketawain. Itu sudah 20 tahun yang lalu saya bicara, dan sampai saat ini dilakukan sama dia. Dan luar biasanya perusahaannya, anak-anaknya, karena ada mezbah keluarga, ada saat teduh. Jadi anak-anaknya sudah belajar tentang firman Tuhan mulai sejak kecil. Nah ini, orang-orang tua, kita nanti yang punya anak, nah itu kalau kita salah berpikir tentang Tuhan, kalau kita mulai sejak saat ini salah persepsi tentang Tuhan, yang bisa diajarkan kepada anak cucu, salah semua. Bayangkan ini pesawat ya, misalnya pesawat ini harus dengan kemiringan 5 derajat, tapi turun 5 derajat, tapi pesawat ini salah setengah derajat itu dari ketinggian yang jauh ya, setengah derajat berarti semakin pendek, yang harusnya dia bisa begini, dia tidak begini, tapi nabrak. Kalau kita salah 1 derajat aja tentang persepsi kita kepada Tuhan, dan itu kita simpan setiap hari, setiap saat, ujung-ujungnya bukan ke surga, Bapak Ibu. Dan kalaupun 1 derajat itu harus kita mau supaya kita bisa kembali berputar, kembali ke titik nol, itu berputarnya lama, panjang sekali, sampai seolah-olah kita aku sudah pernah ke sini, aku sudah melakukan ini, aku capek, kok kayak gini aja hidupku. Kalau sampai suatu saat Bapak Ibu berpikir seperti itu, berarti Tuhan mau kasih hikmat, Tuhan kasih hikmat. Ada sesuatu yang mungkin harus kita perbaiki. Ada yang mungkin Tuhan ingin luruskan kembali. Ya, sekarang kan lagi ngetren apa? Kretek abal-abal ya. Kretek. Tuhan halus. Kembali. Ya. Tuhan ingin memulihkan kita dengan cara yang luar biasa. Contoh yang lain, ya. Setelah Yesus disalibkan dan bangkit, ada suatu momen ketika dia bertemu dengan murid-muridnya.
Ini yang paling canggung, paling awkward ketemu Yesus setelah Yesus bangkit. Siapa? Petrus. Kenapa? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus tahu. Yesus tahu. Ada adegan dramatis di film, tidak tahu saya lupa di mana. Ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali, Yesus melihat. Nah, Petrus tidak mampu melihat mata Yesus. Dan Yesus tahu Petrus sedang nggak baik-baik saja. Makanya ketika itu Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu agape terhadap aku? Petrus jawab, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Aku cuma bisa pilih atau pilih itu ya. Aku cuma bisa pilih kepada Engkau. Ditanyain lagi sama Tuhan Yesus. Agape itu adalah kasih Tuhan, kasih Allah, kasih sejati, kasih yang tak terbatas, kasih yang murni. Sedangkan pilih adalah kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Tanya yang kedua, Tuhan, Simon, apakah Engkau agape aku? Petrus jawab lagi, ya Tuhan, aku ini cuma bisa pilih kepada Engkau. 3 kali Petrus menyangkal. Tuhan ingin cabut segala kesedihan Petrus. Tuhan ingin cabut segala sakit hati. Sakit hati itu bukan dendam atau apa, tapi hati yang mulai rusak, mulai sudah nggak benar karena menyangkal dia. Ada tuduhan-tuduhan. Yesus mau cabut itu dengan bertanya yang ketiga kalinya. Simon, apakah engkau pilih terhadap aku? Nangis Petrus. Ya Tuhan, aku pilih terhadap engkau. Karena Simon tahu Yesus agape terhadap dia. Tapi Simon hanya cuma bisa pilih. Tuhan gak ingin sesuatu yang mewah-mewah. Yang Tuhan inginkan cuma kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Cukup itu. Dan itu pun sebetulnya sudah cukup mampu mengalahkan iblis. Iblis paling gak seneng kalau kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Cuman sayangnya kadang-kadang kita ini yang dablek, kita ini yang suka ndak merasakan kasih Tuhan. Kita yang suka, kalau Andrew bilang 2 minggu lalu, sombong, minggu lalu atau 2 minggu lalu, sombong, enggak mau datang kepada Tuhan, memakai kekuatan kita sendiri. Ya sombong itu pun sendiri adalah hasil dari perbuatan iblis yang sudah berhasil mengalahkan pikiran kita. Ya. Padahal iblis telah dikalahkan, pujian tadi, iblis telah dikalahkan. Haleluya. Iblis telah dikalahkan. Jadi siapa yang mau menang terhadap iblis? Oh, kita semua pasti mau menang. Amin. Amin. Gampang gak cara mengalahkan iblis? Gampang. Ingat kasih Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita. Cukup sudah. Itu paling gampang. Ya, terus puji Dia. Renungkan firman Tuhan. Ingat kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Iblis mau menyerang kita, kamu gak layak, aku memang gak layak, tapi kasih Yesus melayakkan saya. Kamu berdosa, saya memang berdosa, tapi kasih Yesus menyelamatkan saya dari dosa. Kamu berpenyakit, saya memang berpenyakit, tapi kasih Yesus menyembuhkan saya. Gak ada celah bagi iblis untuk menyerang kita. Gak ada celah bagi iblis untuk mengalahkan kita. Selama kita mengingat kasih Yesus terhadap kita. Ngomong sama iblis, iblis aku dikasih Yesus, engkau tidak. Berani enggak? Kurang apa-apa. Iblis takut sendiri. Iblis itu tidak ada apa-apanya. Kecil. Dalam nama Yesus dia sudah lari. Ya. Kadang kita salah melihat bahwa iblis itu punya kekuatan, punya bla bla bla, punya ini itu, punya itu, sehingga seolah-olah tambah besar kuasanya. Enggak. Iblis enggak lebih besar daripada kita manusia. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi selama kita tahu Yesus mengasihi kita, udah selesai seperti Yesus ngomong di atas kayu salib. Selesai. Coba kita ngomong sama-sama. Yesus mengasihiku. Yes.
Oke, kalau saya angkat tangan gini, Bapak Ibu ngomong, Yesus mengasihiku. Oke, deal ya Bapak Ibu ya. Oke? Loh. Haleluya. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Biar iblis juga takut gitu loh. Karena kita tahu kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi. Amin. Ya. Aku tahu, aku tidak sempurna, tapi aku mau tetap datang kepada Tuhan karena haleluya. Amin. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun doaku bahkan tidak dijawab, aku mau tetap percaya karena dalam kelemahanku, dalam kelemahan kita, dalam kesakitan kita, kita mau tetap memuji Tuhan karena kita yakin bahwa yang keras. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Yesus mengasihi kita. Haleluya. Enggak usah khawatir, enggak usah takut apapun yang terjadi. Yesus mengasihi kita. Aku barusan berdosa, Stephen. Yesus tetap mengasihimu. Aku enggak merasakan kasih Yesus. Yesus tetap mengasihimu. Faktanya Yesus mengasihi kita. Mau enggak mau, suka atau enggak suka, Yesus mengasihi kita. Enggak bisa nolak. Yesus mengasihi, wes titik, enggak bisa ditolak. Aku enggak mau, Bapak Lomo istilahnya ya, karepmu, Yesus tetap mengasihi. Ya, Allah itu baik, ditunjukkannya kasih setianya. Sama seorang sniper, tahu sniper, penembak jitu itu. Oh, siapa yang mau dikasih di sini? Ditembak, duar, pas sama Tuhan. Nah hatinya, asik ya. Kalau kena tembakan kasihnya Tuhan, wah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, haleluya. Yesus mengasihi kita, amin. Haleluya. Jadi enggak usah khawatir. Iblis itu kecil ya. Iblis gak seneng, ini pasti diserang Babalomo. Orang sana, orang Banyuwangi Babalomo. Sini nggak ngerti mungkin ya, Babalomo wis jarno wis ya, lomo gak ngurus. Kenapa? Karena saya punya Yesus. Aku punya Yesus. Siapa yang dapat lawan kita? Nggak ada. Yang bisa mengalahkan kita adalah pikiran kita. Tapi yang bisa mengalahkan pikiran kita adalah kasih Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ingat kasih Yesus, renungkan, pujikan, dan bersaat teduh setiap waktu. Haleluya. Kita punya Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang selalu menolong kita dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti memberkati, amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menjaga kita. Firman Tuhan berkata, lihat burung di udara, gak menabur, gak menanam, Tuhan pelihara. Apalagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Gak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, apapun peperangan dalam pikiran kita, ingat, Yesus mengasihi kita. Haleluya. Berubah
tentang kebutuhan kita kan, tentang masa depan kita kan, tentang anak-anak kita kan, tentang penyakit kita kan, atau ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, atau karena dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, membuat kita dituduh, membuat kita mundur daripada Tuhan. Jangan mundur. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihiku. Haleluya. Tuhan mengasihi kita sampai darahnya habis di atas kayu salib. Yesus mengasihi kita. Apakah kita mau undur dari Tuhan gara-gara dosa kita, karena kelemahan kita, karena masalah kita? Jangan. Cukup dengan satu kalimat, Yesus mengasihiku. Kita mau kalahkan iblis, kita mau kalahkan musuh-musuh kita, kita mau kalahkan penyakit kita. Yesus sudah mengasihiku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu
menjadi pegangan kami. Dan kami mau utarakan setiap hari dalam kehidupan kami, dalam saat-saat teduh kami, bahwa kasih-Mu selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Dan kami mau pegang itu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya pikiran kami bisa terjaga dari peperangan melawan iblis. Karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah menang. Iblis sudah dikalahkan Tuhan. Mereka tidak layak dan mereka tidak mampu mengalahkan kami oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus Tuhan yang ada pada tiap-tiap kami akan selalu mengingatkan kami kembali akan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Itu menjadi harapan kami, itu menjadi dasar kami untuk beriman, percaya kepada-Mu. Bahwa kasih Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan bersama, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan